Kalau Pak Prabowo akhirnya minta supaya jangan mengundurkan diri. Nggak ada soal. Nggak ada problem nilai di situ. Yang jadi problem nilai kalau Gus Miftah mengatakan oke, saya terima permintaan Pak Prabowo. Di situ baru ada problem etik. Karena orang akan nilai kepentingan politik mengalahkan kepentingan moral. Kan itu soalnya kan. Jadi itu dasar kenapa kita mesti selalu kasih argumen di balik posisi-posisi kita tuh. Siapa yang mau bertaruh? Gus Miftah akan diminta oleh Prabowo untuk tinggal dan dia akan bilang saya memenuhi permintaan Pak Prabowo. Nah itu jadi busuk gitu. Karena dia udah ambil the highest of public ethics, itu mundur. Udah. Tidak boleh dibujuk lagi. Kalau mau dibujuk diuji lagi moralnya tuh. Oh jabatan itu penting, nanti akan ada jabatan baru diberi pada dia. Harusnya Gus Miftah bilang saya merasa bersalah dan saya tidak mau lagi diminta dalam jabatan apapun. Itu yang namanya kemakrifatan maksimal. Udah dapat nggak dalilnya? Tapi ini juga pelajaran. Saya kasih kuliah etik puluhan tahun di universitas itu. Coba saya terangkan satu suasana. Kita mesti lihat di dalam peristiwa ini ada berapa komponen sebetulnya. Yang pertama soal pragmatisme itu. Kalau Prabowo minta masuk lagi itu ada pragmatisme politik. Kebutuhan Gus Miftah mewakili satu segmen di dalam masyarakat Indonesia itu. Itu pragmatisme, bahkan pragmatisme politik. Yang kedua ada nilai di situ pragmatisme yang juga dimanfaatkan oleh mereka yang menyumbang pada Son siapa namanya? Son Ajit. Apa motifnya? Dia playing God di situ. Lu kecil nih gue sumbang sama lu. Kan dia menghina juga sebetulnya kan. Kenapa memang kalau dia memilih untuk jadi penjual teh, kenapa you mesti angkat derajatnya? Dia pilih sendiri kok. Dan dia lebih mulia mungkin dari para penjual negara. Kan kita mesti berpikir radikal dalam soal-soal itu. Jadi mereka yang menyumbang juga harus di riset. Ini betul-betul menyumbang di dalam upaya untuk apa? Ya oke, bukan dari dulu kan ya bayar pajak aja lah, nanti pajaknya yang masuk ke Son Haji kan lebih gampang itu secara berpikirnya. Jadi pragmatisme ada di situ. Di dalam kasus ini juga ada patriarkisme. Gus Miftah secara tidak sadar di pikirannya, dalam pikirannya ada stok patriarki itu. Buat siapa? Yang nilai siapa itu? Ya bukan umatnya yang udah biasa dibercandain. Tetapi bagi mereka spektakel ini, mereka yang menonton melihat bahwa oh ada patriarkisme, ada feodalisme ya pada Gus Miftah ya. Itu yang menimbulkan heboh sebetulnya tuh. Secara teoritis begitu tuh. Ada misoginisme ketika menghina perempuan itu kan. Jadi kita juga hidup di dalam komunitarian ethics. Yang tidak mungkin kita bahas satu persatu. Oh ini nggak cocok di situ, ini cuma dicocok. Kan nggak bisa kita bilang bahwa itu yang tidak ada di situ ya jangan komentar. Loh itu public sphere. Kalau begitu, bahkan kalau Gus Miftah hanya bicara pada 2 orang, direkam oleh satu stasiun TV, Gus Miftah tahu dia bicara ke seluruh Indonesia. Kan itu mesti datang automatically dari dalam stok pikirannya kan itu. Rocky Gerung kritik Gus Miftah. Ekspresi Farhad Abbas digunjing bak pelongo-pelongo. Dilansir dari suara.com. Ekspresi Farhad Abbas saat mendengar argumentasi Rocky Gerung soal kontroversi Gus Miftah center menyita perhatian publik. Seperti diketahui, Rocky Gerung dan Farhad Abbas dipertemukan dalam acara Indonesia Lawyer Club atau ILC pada Rabu 11 Desember 2024 kemarin. Keduanya beradu argumentasi soal kontroversi Gus Miftah. Ketika kita gilirannya, Rocky Gerung melontarkan kritik pedas kepada Gus Miftah. Menurutnya lagi, suami Neng Astuti itu memiliki sifat patriarkis dan misoginis.
Dalam kasus ini juga ada patriarkisme. Gus Miftah secara tidak sadar ada stok patriarki itu. Ada misoginisme ketika menghina perempuan itu, tutur Rocky Gerung. Pada kesempatan itu, Rocky Gerung juga mengkritik Gus Miftah jika menyanggupi permintaan Prabowo Subianto untuk kembali menjabat posisi utusan khusus presiden. Siapa yang mau bertaruh Gus Miftah akan diminta Prabowo untuk tinggal dan dia bilang, saya memenuhi permintaan Pak Prabowo. Nah itu jadi busuk, itu karena dia sudah ngambil the high list of public ethics, yaitu mundur, kata Rocky Gerung. Menurut Rocky Gerung, Gus Miftah tidak seharusnya menjabat kembali posisi tersebut karena akan mencoreng etika publik. Oleh karena itu, Rocky Gerung menilai Gus Miftah seharusnya tegas tak mengambil kembali posisi tersebut jika diminta Prabowo Subianto kembali. Harusnya Gus Miftah bilang, saya merasa bersalah dan tidak mau lagi diminta dalam jabatan apapun. Itu yang namanya kemakrifatan maksimal, sambung Rocky Gerung kembali. Cuplikan unggahan video kritik Rocky Gerung terhadap Gus Miftah ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 265.000 jumlah tayangan. Rocky Gerung mengatakan ada stok patriarkisme dan misoginisme dalam diri Gus Miftah. Tulis akun @podcast viral dilansir pada Kamis 12 Desember 2024. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respon dan komentar yang beragam. Sebagian netizen mengaku salah fokus dengan ekspresi Farhad Abbas. Farhad Abbas gak nyampe otak gue, tulis seorang netizen. Yakin gue Farhad gak ngerti RG ngomong apa, ucap netizen lain. Bengong dia, kata netizen lain. Kira-kira Farhad Abbas paham gak ya apa yang diucapkan RG? Ujar netizen lainnya lagi.